Halo Super Dad, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau cerita tentang sesuatu yang agak serem nih. Wow. Oke, jadi gue mau cerita pengalaman gue bersama Sela, di mana kok Sela sepertinya memahami apa itu kematian. Menurut lo, kapan sih anak itu harus dikasih tahu, diberi pemahaman tentang apa itu kematian? Oke, singkat cerita adalah berapa bulan yang lalu tepatnya ada salah satu kerabat lah meninggal. Kemudian akhirnya kita bawa ke rumah duka. Rumah dukanya oke, bersih, gue juga nyaman, no issue tentang rumah duka, terang, semua oke gitu kan. Salah satu rumah duka yang cukup proper yang gue datengin sejauh ini. Nah itu kita datang 3 malam berturut-turut dan Sela kita ajak gitu. Kita kenalkan gitu kan, oh ini rumah duka, ini ada kerabat loh yang meninggal. Saat juga kegiatan mengelilingi jenazah, kita juga kasih tahu gitu kan, oh ini gitu kan, ini telah meninggal gitu kan. Karena kami Nasrani, kita suka menggunakan kata atau wording tuh untuk menyatakan akhirat atau surga, itu kita nyatakan bahwa ini sedang sudah pergi ke rumah Bapa di surga gitu loh. Jadi wording itu beberapa kali diucapkan gitu kan. Nah gue mulai aware setelah dari rumah duka, tapi kata istri sih, dan seinget gue juga kayaknya beberapa kali dia sudah mention ini sebelum kejadian itu, sebelum ke rumah duka. Sepertinya dia memahami tentang arti kematian atau kematian gitu kan. Berapa kali kita suka mention bahwa jangan main kontak listrik misalkan, bahwa itu berbahaya, bisa meninggal loh gitu kan. Nah, gue ketika ucapin itu gue juga berpikir, ketika gue ngomong meninggal, dia ngerti nggak apa itu meninggal gitu kan. Kita bilang itu berbahaya, itu beresiko. Resikonya di dia memahami apa resikonya gitu kan. Kalau lompat gitu kan, kalau berdarah, kalau terluka, kepala bocor atau patah atau dan sebagainya, ada konsekuensi meninggal tuh apa gitu kan. Oke. Nah ketika ke rumah duka, dia mungkin memahami bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang terbaring, kaku, tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Nah setelah daripada itu, dia sering menggunakan kata mati atau meninggal gitu kan. Misalnya lagi main gitu kan, dia misalkan something yang lucu gitu, dia bilang sim salabim meninggal gitu kan. Jadi hal yang lucu gitu. Terus kadang lagi apa gitu, dia suka bertanya, nanya sama gue nih misalkan langsung, Dedi sudah meninggal gitu kan. Itu pertanyaan yang langsung, yang gue juga bingung harus merespon apa gitu kan. Atau dia ngomong anggota keluarga yang lain yang itu sudah meninggal gitu kan. Berapa kali ada pertanyaan sulit yang dia tanyakan, seperti misalkan, di mana rumah Bapak di surga? Merespon pertanyaan seperti itu gue cukup kesulitan dan kebingungan. Terus juga kita berikan penjelasan memang meninggal itu apa, kenapa, dan gimana gitu kan. Tapi gue juga nggak paham nih, dia bisa menangkap dan mengerti itu dengan baik atau tidak gitu kan. Sampai saat ini tidak ada kejadian yang aneh-aneh, tidak ada yang dia nunjuk ruangan kosong dan sebagainya bahwa itu ada things, ada apa dan sebagainya. Tapi dia cukup peka dengan suara, begitu ada suara kecil misalnya ketok pintu tetangga atau apa, dia merasa bahwa pintu kamarnya sedang diketok gitu kan. Dia cukup peka kan suara. Tapi yang jelas adalah gue pengen cerita di video kali ini adalah, ini anak Sela umur 3,5 tahun. Dia punya satu persepsi tentang kematian gitu kan, tentang meninggal gitu kan, bahwa orang yang meninggal itu akan terbang ke surga atau ke langit dan sebagainya. Berapa kali dia juga tanya di mana Tuhan gitu kan, dia menanyakan tentang Tuhan di mana gitu. Terus juga apakah Tuhan di sana, dia nunjuk ke langit lah atau ke suatu tempat gitu.
atau dia nunjukin di situ ada siapa gitu, kerabat yang pernah dia kunjungi di rumah duka yang meninggal, dia sebut namanya gitu kan, apakah dia ada di sana gitu kan. Nah, hal-hal tersebut yang buat gua akhirnya jadi satu pemikiran gitu kan. Gue inget-inget gue pas lagi kecil, kapan gue memahami arti meninggal, kapan gue kenal kematian itu. Gue inget pas kecil ketika gue kenal dengan kematian itu, gue perasaannya nggak enak, sedih, nangis gitu, dan merasa bahwa kayak yang akan kita hadapi semua hidup itu adalah kematian gitu. Dan gue merasa bahwa ada satu ketakutan yang luar biasa pas gue mengenal itu. Nah, sekarang di Sela nih, kita sebagai parents mau mengenalkan itu gimana gitu kan. Dan kata mati itu sering banget ada di sekitar kita ternyata. Ketika main game gitu, ya kalah kita sebut dengan misalkan mati gitu kan, gitu. Ataupun misalkan binatang gitu kan, semut keinjek mati, nyamuk ketepok mati gitu kan. Kadang kematian itu kita euforia, misalkan kayak kemarin ada cicak gitu kan, gue ada bunuh gitu kan, wah gue seneng gitu loh, gue tunjukin Dedi berhasil nih bunuh satu cicak gitu kan, cicaknya sudah mati gitu kan, wah dia bilang wah Dedi superhero gitu, euforia gitu kan. Itu satu good things gitu kan, karena mengalahkan sesuatu dan sesuatunya itu binatang atau apapun itu mati gitu. Tapi dari satu sisi lain ketika mungkin keluarga atau kerabat ketika ke rumah duka kok sedih gitu loh. Nah, ini kan jadi yang sebenarnya mati itu kita harus senang atau sedih gitu. Nah, hal kayak gitu yang gua jadi bergumul sendiri bagaimana untuk bisa menjelaskan pemahaman tentang kematian, tentang meninggal, tentang mati, apa, siapa, di mana, dan semuanya ini gua masih bergumul hingga saat ini ketika video ini dibuat. Kalau teman-teman menemukan video ini dan ini jadi satu pembahasan yang menarik, please add your comment. Gue pengen tahu pendapat teman-teman di luar sana tentang bagaimana sudut pandang anak mengenai kematian yang kita perlu mungkin pantau atau kita perlu bisa ajarkan kepada mereka pemahaman yang baik, pendekatan yang baik. Mungkin biar nggak kayak gue ya, gue pas kecil mengenal kematian itu dari perspektif yang sangat-sangat negatif dan akhirnya nggak nyaman aja dengar dengan kematian itu atau sesuatu yang meninggal itu. Kurang lebih itu sedikit curhat dan cerita gua pada video kali ini. See you next video, bye.